Hai, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Apa Jaget TV untuk mengabarkan perkembangan terkini di pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika teman-teman. Dan berita-berita terupdate mengenai penyelenggaraan balap motor tingkat dunia tentunya di sirkuit ini teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya mohon untuk di subscribe dulu dong channel ini teman-teman, dan klik like bila teman-teman suka. Setelah harap-harap cemas dengan kepastian Mandalika di MotoGP 2021, kini kita bisa bernapas lega teman-teman, karena sirkuit Mandalika resmi masuk kalender ajang balap motor World Superbike atau WSBK 2021. Tepat 30 November 2020, kabar itu dirilis oleh WSBK dan menjadi kabar bahagia bagi Republik Indonesia. Setidaknya ada harapan nyata untuk melihat sirkuit Mandalika memang dirampungkan segera pada 2021 ini teman-teman, dan memiliki agenda yang pasti di tahun yang sama. Yang terlihat di video ini adalah tikungan 8 dan 9 teman-teman, yang kalau kemarin-kemarin ini belum digusur, ada sebuah rumah di tengah-tengah ini teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah sudah clear dan kini sedang dilakukan pembangunan di tempat ini. Bisa dilihat oleh teman-teman bahwa ini adalah pembangunan dari tikungan 8 dan 9 setelah tunnel 2 atau terowongan 2 di sirkuit Mandalika ini teman-teman. Jika merujuk pada tanggal 12 sampai 14 November 2021, maka kita berharap sirkuit Mandalika sudah resmi dibuka minimal 1 bulan sebelumnya tentunya teman-teman. Namun akan menjadi lebih ideal jika 2 bulan sebelumnya sudah resmi dibuka. Itu juga akan membuka harapan bahwa Mandalika bisa pula menggelar balapan lainnya di tahun 2021, yaitu MotoGP. Namun bagaimana jika tidak? Seharusnya masyarakat Indonesia tidak berkecil hati seandainya Mandalika urung berpartisipasi di MotoGP 2021. Karena jika ditilik pada sejarah balapan di Indonesia dan berkaitan dengan Dorna dan FIM, maka kita juga perlu melihat satu fakta penting. Fakta itu adalah tentang keterkaitan Indonesia dengan WSBK yang krusial. Perlu diketahui kembali bahwa WSBK pernah menggelar balapan di Indonesia, tepatnya pada kurun waktu 94 sampai 1997 teman-teman. Saat itu, balapan digelar di sirkuit legendaris Indonesia, yaitu Sirkuit Internasional Sentul yang terletak di Bogor, Jawa Barat, teman-teman. Setelah sukses di WSBK, MotoGP yang saat itu disebut GP 500 baru digelar pada tahun 1996 sampai 1997, teman-teman. Artinya MotoGP baru akan punya potensi untuk digelar di sebuah sirkuit setelah sirkuit tersebut memiliki kesuksesan dalam menggelar ajang balap lain, khususnya WSBK. Hal ini juga tidak hanya terjadi pada Indonesia, melainkan banyak negara yang ingin terlibat di ajang balap motor paling bergengsi tersebut. Yang terlihat di visual video kali ini teman-teman adalah tikungan 16 dan 17 atau tikungan terakhir. Kemudian di sini sedang dilakukan pengaspalan di akses service road. Kemudian di trek lurusnya juga terlihat sudah dilakukan pengaspalannya juga teman-teman untuk lapisan pertama. Terlihat juga tunnel 1 sudah hampir rampung teman-teman. Ini adalah tikungan 1. Kemudian yang terlihat hitam menghitam di ujung sana adalah gravelnya. Kemudian di sini juga sedang dibangun saluran drainase nantinya untuk pengendali banjir teman-teman. Yang terlihat di ujung sana di akses service roadnya sedang dilakukan pengaspalan juga teman-teman. Yang terlihat di sini adalah bukit yang akan dijadikan bukit pink nantinya di sini.
Nah, yang terlihat di sana adalah tikungan 2, 3, dan 4 teman-teman yang belum dilakukan pengaspalan karena sekarang saat ini sedang dilakukan pembangunan di sini, karena di sini telat dilakukan penggusuran karena ada sedikit masalah lahan kemarin. Tapi sekarang sudah clear. Yang terlihat menghitam di sini adalah trial dari pengaspalannya kemarin teman-teman. Yang di sebelah kiri ini adalah akses surface road yang kemarin diaspal. Kita sampai pada titik pertama tadi bahwa ini adalah channel 2. Yang terlihat di ujung sana adalah tikungan 10 teman-teman. Kita akan mengeksplor tikungan 10 ini. Ini adalah tikungan 10 teman-teman. Di sini sedang dilakukan penataan di luar lintasan teman-teman, karena di sini akses luarnya belum tersambung sempurna. Beberapa alat berat masih sibuk dengan pekerjaannya di sini. Seperti dikutip dari detik.com teman-teman, bahwa MotoGP Indonesia masih berpeluang digelar di 2021. Tapi CEO Dorna Carmelo Ezpeleta menekankan pentingnya sirkuit Mandalika segera dirampungkan. MotoGP Indonesia berstatus sebagai reserve venue bersama MotoGP Rusia dan Portugal teman-teman di kalender sementara MotoGP 2021. Itu artinya Indonesia baru bisa dihelat seandainya ada pembatalan balapan dari 20 seri yang sudah direncanakan, mengingat situasi dari terkait pandemi virus ini teman-teman. Namun toh sirkuit Mandalika sampai sekarang pekerjaannya masih terus dilangsungkan. Pekerjaan yang mesti segera diselesaikan karena sirkuit Mandalika masih harus menjalani beberapa proses sebelum bisa digunakan teman-teman. Seperti diungkapkan oleh Ezpeleta yang dikutip dari spotdetik.com teman-teman, bahwa fokusnya harus pada konstruksi, homologasi, serta pengujian, terutama karena ini adalah sirkuit jalan raya yang baru. Seperti yang disebutkan bahwa ada kemungkinan perubahan akan terjadi pada kalender sementara, dan sekalinya kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas teman-teman, yang tentunya bergantung pada konstruksi dan pengujian. Kami akan mulai membahas kemungkinan tanggal balapannya di 2021. Demikian diungkapkan oleh Ezpeleta di MotoGP.com. MotoGP di laman resminya itu mengatakan bahwa Indonesia memang diposisikan sebagai salah satu venue cadangan teman-teman. Itu berarti pengaturan waktu penyelenggaraan MotoGP Indonesia sangat bergantung pada trek yang sedang diselesaikan saat ini. Selain itu, sirkuit yang tengah dibangun itu juga harus melalui proses homologasi dan pengujian. Nah, seperti inilah progres terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika teman-teman. Dan seperti inilah visual terbaru dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika teman-teman.
Dan sampai di sini saya menyuguhkan visual terkini dari lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum, saya mohon kembali untuk di subscribe channel ini dan tekan tombol like, komentar atau dislike sekalipun nggak masalah, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.